Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBMBA, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sehat kantongnya semuanya? Kalau Himi kita mesti cek kantongnya dulu nih. Kalau Himi ini badannya besar-besar semua, mestinya kantongnya oke ya, Bro Harun ya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Nganjuk dan Himi. Ya, sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, sahabat saya Pak Sinarto. Matur nuwun sangat nggih, Bapak datang. Tahu di sini salam untuk Ibu Gubernur kita yang tercinta. Yang saya hormati Bapak Sekda, Yasin, Pak PLT Bupati. Ini sama-sama saya acaranya kemarin di Bali. Kebetulan juga dibuka oleh Bapak Presiden, saya mendampingi. Itu acaranya Polri, Pak Kapolri ingin mendukung agar penggunaan produk-produk dalam negeri bisa meningkatkan ekonomi kita. Terima kasih Pak Sekda sambutannya. Yang saya hormati adik kita, ini panggilnya saya mestinya Om nih, Ketua Himi Nganjuk, Kang Asep Sutia. Ini orang Nganjuk, orang Sunda ini. Setengah Sunda ya. Ada perkumpulan Asep sedunia. 99,9% orang Sunda. Saya senang banget hadir di Nganjuk karena dulu sama Bro Harun ini berkali-kali saya kesini. Para unsur Forkopimda Kabupaten Nganjuk yang hadir, mewakili TNI, Polri, juga dari Kadis Parekraf Kabupaten Nganjuk, teman-teman HIMI yang lain, pengelola Taman Wisata Bapak Rizky Pramudia. Terima kasih. Tepuk tangan nih buat Pak Rizky. Baru saja nanda tangan di kerjasama jajaran dan anggota HIMI cabang Nganjuk, Bapak Ibu tamu undangan dan adik-adik taekwondo, mana suaranya? Yoboseyo, Annyeonghaseyo, Kamsahamnida. Banyak nonton drakor, pasti nonton K-pop ya. Tapi tenang aja, di sini kita akan bangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif Nganjuk. Setuju atau setuju? Bapak Ibu tamu undangan hadirin sekalian, saya bersama Pak Saifullah. Saya perkenalkan Direktur Manajemen Industri dari Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Doakan beliau jadi eselon 1 sebentar lagi. Lagi di Kementerian Koordinator Perekonomian di tahap-tahap akhir, senyumnya makin ceria. Kita hadiahkan sebuah pantun. Are you ready? Mohon cakepnya ya. Suasana sore sungguhlah sejuk. Sambil santap kopi hitam dan roti keju. Tetap semangat HIMI cabang Nganjuk. Mari bersinergi wujudkan Indonesia maju. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, acara yang kita lakukan yaitu peresmian The Carnival Nganjuk, HIMI Fest, dan juga kegiatan yang berkaitan dengan ulang tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita lakukan dalam keadaan sehat, walaupun mendung, sejuk, tapi ini artinya berkah, betul? Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Dan hari ini
ini adalah hari Maulid beliau. Mari kita sedikit mengumandangkan salawat. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah, wabil hadi Rasulillah. Tawasalna bismillah, wabil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salam. Hadroh ayo. Ala Tuhan MC Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini insan yang menjadi panutan kita semua, teladan kita semua, kita rayakan hari lahirnya, dan mudah-mudahan ini kehadiran saya di sini tidak ada yang kebetulan Pak Sekda. Insya Allah akan membawa berkah. Amin. Saya lihat tadi Kabupaten Nganjuk memiliki potensi wisata alam yang menarik dan indah. Juga Kabupaten Nganjuk punya wisata buatan, wisata budaya, dan wisata bahari. Hari ini kita menandatangani sebuah kolaborasi karena pemerintah harus bekerja sama juga dengan dunia usaha, dengan HIPMI dan pengelola wisata-wisata. Juga tadi lagi dibangun bendungan terpanjang di Asia Tenggara, tentunya untuk pengairan dan pertanian. Tapi yang terpenting ini juga nanti akan menjadi daya tarik wisata. Mesti dipikirkan Pak Kadis, Pak Sin juga bagaimana kerjasamanya untuk pengembangan wisata berbasis wisata air dan wisata yang bisa mengangkat nilai ekonomi dari bendungan tersebut. Saya sangat mendukung HIPMI dan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk untuk menghidupkan kembali wisata buatan Taman Rekreasi Anjuk Ladang. Sudah 5 tahun terakhir vakum. Hari ini berubah wajah dengan nama Carnival Nganjuk. Yes. Dan ini Anjuk Ladang artinya kemenangan ya. Kita ingin ini adalah bentuk sinergi dan kolaborasi. Siap semua? Semangat semua? Ini adalah stakeholders collaboration. Pemerintah dan HIPMI, saya dulu juga sempat aktif di HIPMI tahun 2005 Pak. 17 tahun yang lalu saya diberi amanah memimpin HIPMI seluruh Indonesia. Tapi sekarang udah adik-adik saya nih, saya walaupun sudah tidak milenial, tapi mudah-mudahan selalu tampil maksimal. Yeah. Dan teman-teman jangan lupa pelestarian budayanya Mas Rizky. Karena walaupun kekinian, jangan sampai kita lupa tradisi berbasis budaya pariwisata yang meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis kualitas dan berkelanjutan. Sampah diperhatikan, penggunaan energi yang ramah lingkungan maupun penggunaan air. Karena sekarang daya tarik wisata itu adalah nature and culture. Dan semuanya kita dorong sekarang wisata buatan ini menjadi wahana yang family friendly atau wahana rekreasi keluarga, dan kadang-kadang kita arahkan kepada muslim friendly tourism. Ini yang diminati sekarang. Nah, saya harap ini akan ada dampak positif bagi pelaku UMKM dan generasi muda juga, karena ada e-sport. Betul ada e-sport ya? Siapa pemain e-sport? Angkat tangan. Wow, ketua ya. Oh, PBSI. Wah, saya juga di PBSI Pusat. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi, dan Kabupaten Nganjuk ini harus meningkat prestasinya di kancah nasional dan internasional. Siap semua? Nah, tugas kita adalah menciptakan 1,1 juta lapangan kerja di tahun ini pasca pandemi, dan tahun 2024 4,4 juta lapangan kerja baru. Tugas kita bersama dengan berpihak kepada UMKM menuju digitalisasi. Bapak Presiden Jokowi mengingatkan 2 hal. Pertama, inflasi. Kemarin satu Indonesia sangat
mengalami kesulitan karena harga bawang merah naik. Di Nganjuk harga bawang merah naik atau turun? Naik. Alhamdulillah. Tapi kalau harga naik, ingat waktu harganya rendah. Jangan jumawa. Coba cari bagaimana kolaborasi antara HIPMI dengan pemerintah dan para petani agar kepusingan yang lagi dilanda oleh seluruh Indonesia akibat harga bawang merah naik ini bisa mendatangkan berkah yang melimpah bagi para petani, sehingga harganya nanti akan stabil ke depannya. Siap semua? Jangan sampai ini harga naik sesaat, petani belum menikmati, harga anjlok lagi, nanti petaninya tidak mendapatkan kesejahteraan. Saya juga ingin agar HIPMI Fest ini menampilkan program-program produk-produk ekonomi kreatif terkini berbasis kearifan lokal. Mungkin olahan bawang yang bisa kita kembangkan ke depan. Dan saya tertarik jika nanti HIPMI bekerjasama dengan Pak Sekda roadshow ke kabupaten-kabupaten kemarin yang lihat aja angka inflasinya. Karena inflasinya ada. Bawang merah paling tinggi di mana? Kerjasama jangka panjang. Kerjasama 2 tahun sampai 5 tahun. Dan waktu itu saat saya sebagai wakil gubernur di DKI menandatangani kerjasama jangka panjang, sehingga akhirnya mereka tidak usah dipusingkan lagi dan inflasi daerahnya terkendali. Siap ini? Nanti roadshow. Salah satu yang paling membutuhkan adalah Jambi. Nanti mereka memberikan kontribusi dari segi fasilitasi harga yang bisa dijamin, bayarnya juga bisa lebih rutin, dan juga transportasinya yang bisa disubsidi oleh pemerintah daerah. Saya rasa ini adalah bukti daripada membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Karena Nganjuk kita kenal sebagai kekuatannya bawang merah, dan saya khawatir dengan naik turunnya ini inflasi ini bisa memicu resesi. Tahun depan jangan sampai ada resesi. Kita perkuat UMKM. Saya senang nih ada berapa UMKM di sini nih yang terlibat? Ada 35. Nanti ke depan taman wisata ini harus terus menjadi creative hub untuk para UMKM. Siap semua? Pengusaha berjuang. Pengusaha berjuang. Hidup HIPMI. Saya akhiri dengan pantun penutup. Are you ready? Bersih-bersih teras rumah dengan sapu hijau. Persiapan untuk acara temu keluarga. Sukseskan HIPMI Fest dan Karnival Nganjuk. Ekonomi meningkat, masyarakat pun sejahtera. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Mohon berkenan Bapak Menteri untuk tetap tinggal di tempat. Dilanjutkan dengan Q&A, question and answer dengan pelaku UMKM dan juga masyarakat dan juga Bapak Ibu hadirin undangan yang pada kesempatan sore hari ini hadir bersama dengan Bapak Menteri. Mungkin dari Bapak Ibu undangan, Bapak Ibu pelaku UMKM ingin ada yang disampaikan mumpung ada Bapak Menteri hadir di tengah-tengah kita saya bersama. lupa perkenalkan, ini teman saya Pak Joko Dwi Tanto. Ini adalah Ketua OKOC Makmur. Juga di Nganjuk sangat aktif. Mudah-mudahan nanti bisa banyak kolaborasi ke depan. Oke, ada yang di belakang, temannya Arifin. Pemuda pelopor. Baik, boleh langsung Mas. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimas Pagi Anugroho. Saya pemuda pelopor nasional bidang. Bisa ke depan, Mas Dimas. Oke, terima kasih. Oke, supaya semua bisa lihat di sini. Tepuk tangan buat pemuda pelopor itu. Usia berapa? Alhamdulillah baru 23 tahun. Sudah menikah? Belum. Jomblo atau punya? Masih jomblo. Masih jomblo. Bisa dipasarkan ke teman-teman di Jakarta? Oh, boleh. Boleh. Boleh sekali. Karena banyak yang jomblo juga. Wah, sangat cocok ini. Kita ada salah satu usaha ekonomi kreatif itu adalah aplikasi biro perjodohan. Waduh.
Mungkin teman-teman jomblo nanti Bisa daftar. bisa daftar ya, bisa gabung. Ya, itu salah satu connecting people. Wah. Tapi kalau silaturahim itu kan membawa umur panjang dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pertanyaannya Mas Dimas, silakan. Selamat datang Mas Menteri Oke. ke Kabupaten Nganjuk. Untuk event-event seperti ini di Kabupaten Nganjuk itu sangat memberikan dampak positif bagi Iya. UMKM, di mana banyak sekali UMKM yang hadir di Yes. tempat ini. 35 yang di sini tapi yang terlibat mungkin lebih banyak lagi. Iya. Untuk pertanyaannya, Mas Menteri, apakah ada langkah konkret dari Mas Menteri dan juga Kemenparekraf bagaimana agar kami di daerah ini ekonomi kreatifnya meningkat? Mungkin dari segi pariwisata juga, seperti itu. Baik, terima kasih nih pertanyaannya bagus sekali. Pertama, kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membidangi pariwisata 13 subsektor. Hotel, restoran, kafe, biro perjalanan wisata, online travel agency, dan lain sebagainya. Di sisi ekonomi kreatif, ada 17 subsektor. Yang paling banyak di sini adalah kuliner, kria, fashion, tapi juga ada aplikasi, gaming, ada televisi, radio, animasi, dan banyak dari 17 subsektor itu yang menjadi tulang punggung ekonomi kita. Bapak Presiden baru saja mengumumkan di Bali bahwa ekonomi kreatif adalah tulang punggung saat pariwisata mulai beranjak bisa meningkat setelah pandemi. Usaha konkret kami, kebetulan ada Pak Saifullah di sini, Direktur Manajemen Industri, adalah memperkuat rantai pasok daripada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan melibatkan UMKM. Jadi silakan produk-produk ini dikurasi, akan kami bantu dari segi pelatihan, ada langkah konkret pendampingan. Kebetulan super mentornya saya sendiri. Saya ini dulu membangun usaha dari hanya 3 orang karyawan. Alhamdulillah usaha saya terus berkembang. Sekarang menjadi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. You can do it. Yes, we can. Jawabannya, you can do it. Yes, we can. Sekali lagi, you can do it. Yes, we can. Nah, saya akan menjadi mentor. Setelah itu kita bantu pemasaran melalui digitalisasi. Tadi kita baru melakukan kegiatan branding. Setelah itu kita bantu adalah pelaporan keuangannya, perizinannya. Ini kita fasilitasi termasuk hak kekayaan intelektualnya. Karena sekarang melalui Undang-Undang Nomor 24 dan PP Nomor 24, hak kekayaan intelektual itu bisa menjadi objek pembiayaan. Terakhir, kita akan bantu agar go internasional naik kelas. Nah, rantai pasok ini kita harapkan agar para UMKM ini semakin menjadi lokomotif daripada kebangkitan kita. Jadi teman-teman UMKM ekonomi kreatif segera berkolaborasi dengan kita, bisa melalui HIPMI, karena kebetulan HIPMI adalah mitra kami, bisa melalui OKOC juga mitra, dan kita ingin pariwisata sama ekonomi kreatif itu nyambung, Mas Dimas. Dulu pariwisata itu hanya rohali. Tahu artinya rohali, Pak Sekda? Kalau Pak Sin udah tahu. Rombongan yang hanya lihat-lihat. Nah, di bawah sekarang Bapak Presiden mendorong bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif harus rojali. Rojali adalah rombongan yang jadi beli. Rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk-produk ekonomi kreatif lokal. Jadi siap-siap teman-teman untuk memperkuat, karena Nganjuk ini punya banyak potensi. Terakhir saya titip, karena ini anak muda, pemuda pelopor, bawang merah. If you're good at something, focus on winning that something. Nah, something itu adalah bawang merah. Mari jadi pemain dunia, jangan tanggung-tanggung. Dan pastikan ketersediaan pasokan dengan teknologi, dengan proses yang organik, dengan digitalisasi, agar bawang ini dari Nganjuk ini di branding. Jadi orang tahu semua, oh bawang dari Nganjuk, bawang ini juga sudah melewati proses kurasi, sehingga akhirnya nanti setiap
ada peningkatan nilai tambah akan dirasakan oleh masyarakat Nganjuk. Terima kasih untuk Mas Dimas dan tepuk tangan dulu untuk adik kita. Mohon izin Pak Mas Menteri, di Nganjuk ini ada wirausaha muda juga. Oh, iya? Jadi tadi terkait bawang merah, kami juga akan mengembangkan bawang merah dalam bentuk pasta juga. Oh, Jadi, pasta? Iya. Kebetulan background Itu saya nanti adalah ditumbuk ya? Iya, nanti background saya adalah teknologi pangan. Oke. Jadi nanti kami dan teman-teman pemuda khususnya itu akan mengembangkan produk-produk olahan bawang merah khas Kabupaten Nganjuk sebagai oleh-oleh, dan juga nanti kami mengembangkan oleh-oleh khas Nganjuk itu ada makanan yang namanya nasi becek. Insya Allah tahun ini akan ada nasi becek dalam bentuk kaleng dan bisa dinikmati di luar Kabupaten Nganjuk. Nasi becek itu bentuknya seperti apa? Wah, kalau apa ya? Kalau cuma bicara Susah. itu susah, Pak. Jadi Ada nggak di sini? nanti bisa menikmati di mungkin Oh, ada di Pak Sekda. ada di boothnya di sini ya? Ada di boothnya ya? Iya, iya. Kalau di sini ada nasi becek, kalau di Jakarta sekarang karena banyak hujan cukup becek. Oke, terima kasih Mas Ya. Dimas. Dan kita dukung ini adalah proses peningkatan nilai tambah dari bawang merah. Tapi bawang merahnya sendiri itu juga diminati tanpa diolah. Jadi bagaimana meningkatkan pengemasannya, bagaimana meningkatkan penyimpanannya supaya tahan lebih lama. Karena waktu di Jakarta saya punya sistem yang namanya CAS, Controlled Atmosphere Storage. Itu bawang merah yang dibeli dari Nganjuk bisa bertahan antara 3-6 bulan. Dan itu bisa kita kembangkan sebagai salah satu penguatan dari rantai pasok. Terima kasih Mas Dimas. Saya kembalikan kepada Mbak MC. Oke, terima Silakan kasih. pantunnya Mbak MC. Buat Mas Dimas, kasih pantun dong satu. Cukup lah Bapak. Mas Dimas, ikan hiu makan tomat. Mas Dimas, I love you so much. Jangan Bapak. Gitu dong MC. Aduh, MC harus lengkap pantunnya. Lanjut. Sebelum dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Oke. Ini pertanyaan titipan Arifin lagi? Bukan. Bukan. Oke. Ada informasi bahwa ada yang seger-seger baru saja hadir dari Jakarta. Siapa Para itu? pemuda pelopor tingkat nasional. Wih. Boleh berikan tepuk tangan. Yang salah satunya adalah putra terbaik dari Kabupaten Nganjuk, adalah juara 1 pemuda pelopor bidang sumber daya pariwisata. Ada Mas Yono Prasetyo yang Maju mengolah terus, Mas Yono. limbah logam menjadi salah satu kriya yang Wow. tentunya pernah disajikan Bapak Menteri waktu ada di Mandalika. Jadi Oke, salah satu naik ke souvenir. atas, Mas Yono. Oke, ada Mas Yona. Ini Mas Yona. Ada juara 2 nasional bidang pendidikan dan juga juara 2 bidang inovasi teknologi. Terima kasih. Oke. Silakan Mas Yona disampaikan. Tes. Terima kasih Bapak. Jadi penghormatan sekali, bangga sekali menjadi masyarakat Kabupaten Nganjuk dan baru saja mendapatkan prestasi sebagai pemuda pelopor Tepuk tangannya mana? sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata. Ya, pergerakan kami, kegiatan kami yaitu pengolahan limbah logam untuk menjadi souvenir atau cindera mata dari logam yang mendunia. Ada juga ditampilkan di Ada sini ya. di belakang sana. Baik, nanti kita Nanti akan juga lihat. ada. Tapi pengalamannya, kesannya seperti apa nih begitu diumumkan menjadi pemenang dari pemuda pelopor untuk pariwisata? Rasanya nano-nano sekali, Pak. Banyak sekali. Rasanya gado-gado ya, Iya, gado-gado. gembira, terharu, Iya. terus ada juga bersyukur gitu ya. Betul sekali. Ada yang mau disampaikan kepada teman-teman semua? Untuk teman-teman muda, yuk kita berkreasi dengan bakat kita masing-masing. Kita memiliki potensi dari dalam, yuk kita tampilkan. Kita memiliki wadah di setiap posisi masing-masing. Terima kasih. Terima kasih, silakan mbaknya sekarang. Ya, sebelumnya terima kasih. Ini adalah suatu kehormatan juga bagi saya dan ketiga teman saya.
kami merupakan pemuda pelopor tingkat nasional. Saya dari bidang pendidikan, kebetulan baru saja menerima penghargaan sebagai juara 2. Saya dari Surabaya. Program saya di Surabaya, saya membuka Akasa Center, di mana itu tempat anak-anak berkebutuhan khusus. Sasaran kami adalah untuk siswa-siswi yang termasuk warga MDR. Begitu. Terima kasih, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fatkul Ilma, pemuda pelopor di bidang inovasi teknologi yang alhamdulillah Pegangnya agak di atas. yang alhamdulillah kemarin telah mempersembahkan robot pelayan publik, Bapak. Wow, robot pelayan publik ya. Saya kasih nama robotnya dengan robot Bogota, Bapak. Bogota. Singkatan dari? Saya dari Bojonegoro dan saya kasih nama Bogota itu kepanjangan dari robot Bojonegoro Tangguh. Wih, tepuk tangan dulu. Dan alhamdulillah Nanti kita sampaikan ke Bu Bupati juga. iya, Bu Bapak. Bupati juga seorang wanita yang tangguh. Iya, siap. Terus selanjutnya saya juga mengembangkan smart farming, Bapak. Smart farming. Smart farming. Jadi konsepnya itu one set full day. Satu kali setting untuk selamanya. Jadi satu kali setting bisa untuk panen berkali-kali tanpa ada sentuh tangan manusia di situ. Jadi satu kali setting kita sudah tinggal tunggu panen gitu. Nah, Dan ini bisa untuk komoditas apa? sementara kita masuk untuk pertanian mandiri, Bapak. Pertanian mandiri. Boleh, Baik. permisi Bapak, boleh tanya? Oh boleh, mau Boleh, tanya? Oh boleh, boleh ya. Ini ada Tapi jangan susah-susah. Enggak, Jangan Bapak. nanya tentang robot. enggak, Bapak. Ini ada 3